Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kesempatan pada saat ini Tuhan berikan kepada kami beribadah kepada Engkau. Tuhan hantarkan dari rumah kami, tempat tinggal kami, menuju tempat ini Tuhan. Dengan satu kerinduan saat kami hadir di tempat ini, untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap diri kami, dan Tuhan perlengkapi kami melalui berkat firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelumnya mungkin belum banyak yang tahu tentang saya ya. Saya sedikit akan perkenalkan diri saya, Bapak Ibu Saudara. Nama saya Jovial Tambu Bolon. Jadi kalau sudah dari namanya saja sudah kelihatan orang mana. Ya, orang Batak, tapi medok Bapak Ibu. Ya, saya ini orang Batak, cuma KTP-nya aja. Tapi apapun itu, ya saya tetap orang Indonesia. KTP saya Indonesia, tenang aja. Bersyukur Tuhan itu tempatkan saya untuk melayani di salah satu GKT yang ada di Surabaya. Namanya GKT Hosana Nirwana. Ada yang pernah ke sana? Ini GKT Hosana Nirwana dan juga ini jemaatnya Bapak Ibu. Ini acara yang kami lakukan kemarin waktu kenaikan Tuhan Yesus. Acaranya di Bukit Doa Immanuel. Jadi 2 hari 1 malam kita menginap di sana. Ya bersyukur kalau Tuhan itu izinkan saya melayani di sana kurang lebih dari tahun 2018 akhir. Bahkan sampai sekarang Tuhan berikan kesempatan untuk menggembalakan jemaat Tuhan yang ada di GKT Hosana Nirwana Surabaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin sedikit akan perkenalan saya. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah Roh Kudus tinggal dalam hatiku. Kita buka dulu firman Tuhan kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-6, kita baca dari ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya ayat 17. Bapak Ibu Saudara membaca ayat 18 bergantian sampai ayat yang ke-20 ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 17 saya bacakan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu maaf pagi-pagi saya bikin ngiler ya. Saudara, saya itu suka makan bakso. Saya ini suka sekali makan bakso Bapak Ibu. Suatu hari saya itu makan bakso di satu tempat gitu ya. Saya ambil sesuai keinginan saya. Karena jualan baksonya itu prasmanan. Saya ngambil pentol kasar besar 1, bakso halusnya 3 yang kecil, gorengan 2, tahu goreng 2, mie kuningnya 1, siomay 1, dan diakhiri dengan es teh. Gak apa-apa toh, kan sesuai keinginan kan? Sesuai bukan porsi maksudnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah makan selesai saatnya untuk membayar. Wis warak gitu ya, sudah kenyang, selesai makan saatnya untuk membayar. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba terbersih dalam pikiran saya, kayaknya ada yang belum dibayar deh.
Saudara, di dalam perjalanan pulang saya mulai kepikiran Bapak Ibu, kira-kira apa ya yang belum saya bayar? Setelah dalam perjalanan pulang itu saya mulai merasa nggak nyaman, risih dengan pikiran saya sendiri. Tapi ternyata benar Bapak Ibu, ada yang belum saya bayar. Kok enak wareg, tapi pulang ternyata ada yang belum dibayar Bapak Ibu. Yang ternyata yang belum dibayar adalah ada 2 kerupuk yang belum saya bayar. Karena kan beda loh, kursinya, mejanya sama meja yang kerupuk itu berbeda. Ada 2 kerupuk yang belum saya bayar dan harganya itu 4.000. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ada di posisi saya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Halah 4.000 loh. Petangnya duit cilik, kayak parkirnya biasanya bayar 5.000. Lepak mobil, ya kan? Saudara, mungkin kita memikirkan hal seperti itu. Halah cuma 4.000. Nanti deh kapan-kapan balik lagi, tak bayari. Malah tak kasih lebih gitu. Kerupuknya tak antekno kabeh gitu. Ben seneng dong yang jual kan habis dagangannya. Mungkin kita berpikir kapan-kapan lah. Nanti aku kesana lagi, aku makan bakso lagi, ambil kerupuk. Nanti tak bayar lebih karena kemarin kerupukku belum tak bayar. Saudara yang terkasih, bayangkan pada saat itu, mungkin bagi Bapak Ibu uang 4.000 itu uang yang kecil bagi kita. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa uang 4.000 bagi pedagang bakso itu adalah sebuah keuntungan? 4.000 adalah sebuah keuntungan. Apalagi kalau tempat kerupuknya itu titipannya orang. Tiba-tiba hilang uang baksonya 4.000. Karena apa? Ternyata berkurang kerupuknya. Artinya adalah kalau kita melakukan itu Bapak Ibu Saudara, kita nggak mengembalikan 4.000 itu, berarti kan kita sedang mencuri. Benar bukan? Berarti kita sedang mencuri, bukan hanya mencuri kerupuk. Mencuri uang 4.000 dari pedagang bakso yang kita anggap sepele dan kita nggak mengembalikannya. Nah pertanyaannya mungkin terus Jovi ngapain? Balik apa enggak? Saudara, saya tahu bahwa ini bukan milik saya. Ya, itu bukan hak saya, bukan milik saya, sudah kewajibannya saya harus kembali, terus mengembalikan, bayar 4.000 dari uang kerupuk, 2 kerupuk yang saya makan itu. Untungnya Bapak Ibu jarak dari tempat tinggal saya dan tempat jual bakso itu nggak terlalu jauh. Kurang lebih ya sekitar 1 kilometer lah. Saudara, ini pengalaman saya ketika saya melayani dulu waktu masih mahasiswa di GKT Galilea Muncar di Banyuwangi. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah kita merasa bersalah saat kita melakukan dosa? Pernah nggak kita merasa tiba-tiba, aduh aku tadi melakukan ini kepada orang itu? Pernahkah kita merasa bersalah saat kita melakukan dosa? Saudara, kalau kita biarkan ini, biasanya perasaan yang muncul apa? Seperti yang saya rasakan tadi. Kadang kita merasa, nggak tenang hatiku. Rasa bersalahnya itu besar sekali. Walaupun hanya uang 4.000, 2 kerupuk. Tapi di hati itu nggak tenang Bapak Ibu Saudara. Saudara, kalau ini semua tidak kita alami gitu ya. Tidak ada penyesalan, tidak ada beban berat, tidak ada ketenangan dalam diri kita. Dan saat kita melakukan dosa, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Saudara, saya percaya bahwa ini semua pekerjaan Roh Kudus. Tuhan itu memberikan kita akal budi. Tuhan itu berikan kita akal yang sehat. Seharusnya kita bisa gunakan akal sehat itu dengan baik. Tuhan itu berikan kita cara berpikir. Bahkan Tuhan itu berikan kita kemampuan untuk memilih dan memilah mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sama seperti apa yang Roma 12 katakan kepada kita. Dan ini Bapak Ibu Saudara, kita yakini sebagai pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Saudara, Roh Kudus itu ingatkan kita. Roh Kudus yang baik itu ingatkan setiap kita untuk melakukan kebaikan. Roh Kudus itu ingatkan kita untuk melakukan kebenaran. Melakukan apa yang Tuhan inginkan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, lalu sekarang pertanyaannya adalah untuk apa Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita? Tentu Bapak Ibu Saudara ada alasan yang menghantarkan kepada kita tentang sebuah pertanyaan ini. Untuk apa sih Roh Kudus itu hadir, diam dan tinggal di dalam hati kita? Saudara yang terkasih, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita supaya kita mengalami apa yang dinamakan pembaharuan
di dalam kehidupan kita. Saudara, maksudnya ini adalah sebuah kelahiran kembali atau kelahiran baru. Saudara, kelahiran kembali ini bisa kita bedakan dari kelahiran pertama kita di dunia ya, di mana kita dikandung, terus kemudian kita lahir secara jasmani. Tapi yang dimaksud adalah pembaruan hidup, kelahiran baru ini adalah kelahiran yang rohani, yang kudus, di mana kita dihidupkan oleh Tuhan kita secara rohani, Bapak Ibu. Saudara, manusia di dalam keadaan alaminya itu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Tetapi saudara yang terkasih, sampai pada saatnya Allah itu menghidupkan kita, kita diperbaharui melalui iman kita di dalam Kristus Yesus. Saudara, hal ini yang terjadi ketika kita mau percaya kepada Yesus. Kita percaya dengan penuh hanya kepada Yesus Kristus. Karena kita berharap penuh hanya kepada Allah kita. Dialah jalan kita, kebenaran Dia. Yesus adalah jalan dan pendamaian di dalam kehidupan kita saat kita bertemu dengan Allah di surga. Bapak Ibu yang terkasih, dalam buku Di Atas Dasar yang Teguh ya, buku ajar katekisasi CD Sinode GKT tahun 2022 yang baru muncul, dikatakan bahwa Allah Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dan Alkitab itu mewahyukan bahwa Roh Kudus itu bukan sebuah energi atau kuasa yang terpancar dari Allah. Kalau kita senang berarti ada Roh Kudusnya. Kalau kita sedih berarti Roh Kudusnya hilang. Sudah tidak seperti itu. Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri yang memiliki kepribadian. Dia pun saudara juga punya kuasa. Dan Roh Kudus disebut sejajar bersama dengan Allah Bapa dan juga Allah Putra. Bapak Ibu perhatikan, saat Yesus masih di dunia, Yesus itu pernah berjanji. Pernah berjanji kepada orang-orang yang bersama dengan Yesus pada waktu itu, bahwa setelah Yesus pergi, Yesus nanti akan mengutus penolong. Ya, Dia mengutus penolong, dan ini tepat terjadi pada hari Pentakosta, Bapak Ibu Saudara. Yaitu 10 hari setelah kenaikan Kristus ke surga, dan saat itulah dimulai zaman baru dengan berdirinya gereja-gereja di sana. Pembaharuan hidup bersama dengan Roh Kudus memberikan kita sebuah pengalaman yang baik, memberikan kita sebuah pengalaman yang benar di dalam iman kita kepada Yesus. Dan semuanya ini Bapak Ibu harusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Bentuknya itu seperti apa? Harusnya kita wujudkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saya teringat dulu ketika masih sekolah dasar. Ya, waktu masih SD Bapak Ibu. Di gereja saya ini dari GKT Hosana Puspei Porong. Jadi juga ujung-ujungnya dari Hosana Bapak Ibu ya. GKT Hosana Puspei Porong yang sekarang jadi GKT Sola Fide Porong. Saya merasa bahwa ketika dulu masih SD, dulu guru sekolah minggunya masih Lose Yulia. Waktu praktek 2 tahun di Hosana Puspei Porong. Saya merasa bahwa saya ini adalah anak sekolah minggu yang paling berbahagia. Ini dulu ya, kita ngomong SD ya, flashback masa lalu Bapak Ibu. Saya adalah anak sekolah minggu yang paling berbahagia pada waktu itu. Kenapa? Karena saya adalah orang yang paling rajin melayani, paling setia melayani sebagai pembawa kantong persembahan. Gak tahu mungkin guru-guru sekolah minggu yang ikut hari ini pernah gak mengalami hal yang seperti ini. Di antara teman-teman yang lain, saya ini adalah anak yang paling bersemangat melayani dalam pelayanan kolektor. Walaupun jadwalnya itu bukan saya, tapi saya pengen melayani sebagai pelayan kolektor. Walaupun jadwalnya bukan saya, minggu itu bukan saya, kantong kolektor itu saya rebut. Saya melayani Tuhan. Benar toh? Benar kan? Saya melayani Tuhan loh Bapak Ibu. Walaupun yang pembawa kantong persembahan itu orang lain, anak yang lain, saya rebut, nangis bodo amat. Yang penting saya bawa, saya melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan marah dan maksa losenya malahan. Kasih saya loh, saya mau kantong persembahan.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan. Apakah saya sedang melayani Tuhan? Apakah saya sedang nampak melayani Tuhan? Apakah yang saya lakukan adalah wujud nyata kerohanian saya? Kalau pertanyaannya ini kepada saya, kenapa kita hari ini melayani Tuhan? Kenapa kita hari ini melayani Tuhan? Kenapa kita hari ini datang ke gereja? Kenapa kita hari ini beribadah kepada Tuhan? Dijadwal loh, takut sama lo semeling. Kenapa saya beribadah kepada Tuhan hari ini? Takut dikunjungi terus, Ustaz. Yang penting ketok wajah itu, absen, setor muka. Lek jarene wong Surabaya setorai, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa kita melayani hari ini? Kenapa kita beribadah hari ini, Bapak Ibu? Sudah kita perlu memahami betul bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, Roh Kudus bekerja dalam hati kita yang membuat kita mengerti dan menyadari akan betapa pentingnya untuk meresponi dan akan kasih dan kebaikan Tuhan. Sudah berapa tahun kita sudah ikut Tuhan? Berapa puluh tahun kita sudah ikut Yesus, Bapak Ibu Saudara. Sudah kalau kita hari ini merasa berat, merasa terpaksa untuk melayani. Kita berat datang ke gereja beribadah kepada Tuhan. Kita terpaksa datang beribadah kepada Tuhan hari ini. Coba Bapak Ibu renungkan akan pengorbanan Kristus yang besar buat kita. Pengorbanan seperti apa lagi dan mana lagi? Siapa yang bisa membandingkan pengorbanan Tuhan Yesus? Bahkan kita pun kadang mikir, saudara, mau disalib mau apa enggak ya? Berkorban seperti Yesus mau apa enggak ya? Maka Bapak Ibu Saudara, jika Roh Kudus tinggal dalam hati kita, di dalam diri kita, apa yang seharusnya berubah dalam hidup kita? Saudara, pertumbuhan rohani itu hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang telah mengalami pembaharuan bersama dengan Roh Kudus. Artinya adalah ada peranan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Roh Kudus itu memupuk kita melalui firman-Nya. Firman-Nya kita renungkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bertumbuh. Supaya kita bisa berkembang dengan baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pembaharuan rohani itu adalah dasar yang penting. Jangan disepelekan. Dasar yang penting supaya kita mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Supaya kita bisa berkembang dengan baik. Seseorang bisa bertumbuh secara rohani karena dia sudah mengalami apa yang dinamakan pembaharuan. Kelahiran baru dalam hidupnya. Kehadiran Roh Kudus, kehadiran Allah Roh Kudus dalam hidup kita harusnya membuat kita sadar akan 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa hidup takut kepada Tuhan. Saudara, takut kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Saudara, bandingkan ya, bedakan ya Bapak Ibu. Takut itu bagi saya itu ada 2 macam. Takut yang malah kita dekatin, atau takut yang kita jauhin. Contoh kalau mungkin ilustrasinya takut kita jauhin, Bapak Ibu takut kecoa enggak? Kalau kamar mandi ada kecoa takut enggak? Tapi kalau kita ngomong takut akan Tuhan, artinya kita dekat dengan Tuhan. Mendekat kepada Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kesadaran akan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita harusnya membuat kita merasa bahwa hidup aku takut akan Tuhan. Yang kedua, harusnya menuntun kita ke dalam kehidupan yang berpengharapan. Kita hidup itu punya pengharapan. Karena hidup kita itu dijamin oleh Tuhan kita. Dan yang terakhir, memberikan kita kekuatan saat kita menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu kalau ditanya untuk kita semua, Bapak Ibu sudah berapa lama ikut Yesus sampai detik ini? Berapa tahun? Ada yang sudah 10 tahun lebih, ada yang 20 tahun. Tadi pagi saya tanyakan, ada yang lebih dari 70 tahun Bapak Ibu. Ikut Yesus. Sudah perhatikan, jika kita berkata saya ikut Yesus itu sudah 50 tahun. Saya ikut Yesus itu sudah 25 tahun. Saya ikut Yesus itu sejak bayi. Mungkin 60 tahun, 50 tahun. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, sudah berapa kenal kita dengan Yesus?
So kita hari ini beribadah. Kita hari ini beribadah setiap minggu lah. Setiap minggu kita beribadah, mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita dijadwal dalam pelayanan. Kita melayani Tuhan hari ini. Tuhan yang mana yang kita layani? Kalau di dalam pelayanan kita itu masih berat untuk melangkah, coba renungkan baik-baik. Tuhan itu sebenarnya panggil saya, atau ini sebuah keinginan saya saja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mengenal Yesus, berarti kita tahu betul keinginan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah kenal sama Yesus, kita paham dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan, artinya hidup kita pun terus ada dalam perlindungannya. Yesus itu rindu Bapak Ibu bahwa melalui keberadaan kita, orang lain itu dapat mengenal Dia. Artinya kita harus menjadi saksi dalam hal apapun, dimanapun, kapanpun, bahkan dalam kondisi apapun. Tuhan itu ingin kita menjadi saksinya, menjadi alatnya. Kita ini adalah gereja. Kita ini adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk mengabarkan kabar baik itu kepada banyak orang. Baik mereka sudah mengenal Yesus, bahkan mereka yang belum mengenal Yesus, itulah tugas kita. Kita dipanggil keluar untuk mengabarkan kabar baik itu. Dan inilah tugas gereja. Saudara, peristiwa Pentakosta adalah awal dari gereja itu ada. Perkumpulan orang-orang yang mengalami pertobatan, mereka yang mengikut Yesus di dalam karya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Roh Kudus itu memimpin umatnya menjadi saksi-saksi bagi kemuliaannya. Baik di dalam perkataan bahkan tindakan perbuatannya dalam pekabaran Injil. Bapak Ibu Saudara, tapi realita yang terjadi kepada kita hari ini mungkin berkata, mengabarkan Injil itu wangel. Mengabarkan Injil itu banyak sekali tantangannya. Berat. Di mana-mana itu kok sulit sekali mengabarkan Injil. Kita tuh berusaha semampunya, sekuat kita. Tapi rasanya kok gak ada hasilnya. Kita merasakan kok apa yang saya lakukan ini sia-sia. Setelah itu kita perlu memahami bahwa ini adalah bagian daripada mengikuti Yesus. Kita harus bersama-sama lihat bahwa bagian ini adalah bagian dari salib yang harus kita pikul. Bagian daripada mengikuti Yesus. Kalau ditanya berat, ya berat. Kalau tanya sulit, ya sulit. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saat kita semua dipanggil sebagai gereja, sebagai orang-orang yang harus keluar untuk mengabarkan kabar baik itu, yang menjadi penghiburan kita saat ini di tengah kesulitan yang ada, apapun itu, kita punya Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Penyertaan Allah itu sempurna. Dia tidak pernah jauh, Dia selalu dekat dengan kita. Saudara, alasan selanjutnya untuk apa Roh Kudus itu hadir dan tinggal dalam hati kita, supaya janji Allah dalam sebuah penyertaan itu dapat tergenapi. Allah itu senantiasa menyertai kita. Allah itu senantiasa ada bersama dengan kita. Maka kata Immanuel itu bukan hanya kita renungkan saat peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Tetapi harusnya Immanuel itu kita ingat senantiasa. Immanuel itu harus kita renungkan setiap saat. Bahwa Allah menyertai kita. Allah itu selalu beserta di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa Pentakosta sekali lagi adalah satu bentuk akan penggenapan akan janji Tuhan Yesus kepada umatnya. Kalau kita melihat Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan di sana. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Bapak Ibu perhatikan. Yesus mengatakan ini kepada orang-orang yang bersama dengan Dia pada waktu itu. Supaya apa? Supaya Ia, yaitu penolong yang lain itu, menyertai kamu selama-lamanya. Dan ayat 17 dikatakan, yaitu
roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan bahwa ada janji yang harus digenapi oleh Tuhan Yesus. Bahwa nantinya akan ada penolong yang lain. Yaitu dikatakan roh kebenaran. Dia adalah yang akan menyertai selama-lamanya. Menyertai orang-orang yang bersama dengan Roh Kudus itu bersama-sama diam di dalam dia. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam bagian ini. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sudah mungkin sebagian besar dari kita pernah merasakan sesuatu hal yang berat. Perjalanan hidup yang tidak selalu lancar yang kita rasakan dan kita alami saat ini. Seringkali kita diperhadapkan dengan apa sih? Dengan berbagai macam masalah, tantangan, rintangan yang begitu berat yang membuat kita terkadang, ya sudahlah, berat saya rasakan. Situasi yang gak jarang membuat kita merasa putus asa, Bapak Ibu. Situasi yang tidak jarang membuat kita mudah ngeluh sama Tuhan. Kadang kita curhat sama orang lain, mungkin kupingnya sudah merah, Bapak Ibu. Karena mendengarkan apa keluhan kita. Mendengarkan akan perasaan yang kita rasakan. Karena begitu beratnya perjalanan kehidupan. Entah di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun itu Bapak Ibu Saudara. Karena kita bersungut-sungut. Sehingga semuanya itu mencuri akan sukacita yang harusnya kita alami. Mungkin kalau saya ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara tahu batu kecil ya, kerikil ya. Ada batu kerikil Bapak Ibu Saudara. Batu kerikil yang kecil-kecil. Bapak Ibu kalau lepas alas kakinya, kemudian batu kerikilnya itu diinjak, kira-kira sakit. Bukan satu ya batu kerikilnya, entah 3 atau enggak 4. Kira-kira kalau kita injak dengan kaki telanjang, kaki kita akan terasa sakit. Sakit ya. Kemudian yang kedua, ada batu yang sangat besar. Mungkin diameter 2 kali 2 meter lah. Saudara kalau Bapak Ibu injak, Bapak Ibu ada di atas batu itu. Sakit enggak? Enggak ya? Enggak. Sekarang saya balik. Saya punya kerikil di tangan saya. Kecil, batu-batu kecil Bapak Ibu. Kalau saya lemparkan ke kepala saya, kira-kira saya teriak. Saya coba lempar ya. Sakit enggak kira-kira? Enggak ya? Enggak sakit. Tapi kalau batu besar dilemparkan ke kepala saya, kira-kira saya sakit enggak? Enggak lah, langsung hilang. Semuanya hilang. Semuanya hilang ya. Saudara, permasalahan kehidupan kita itu akan selalu ada. Akan selalu ada. Gak pernah berhenti. Sampai saatnya nanti Tuhan itu panggil kita. Tapi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dan membawanya kepada Tuhan. Jangan merasa bahwa aku bisa melakukan segala sesuatunya sendirian. Jangan lupa Bapak Ibu kita punya Roh Kudus dalam hati kita. Jangan pernah merasa bahwa kita hebat. Oh saya itu lebih hebat daripada kamu. Saya itu super power, saya kuat. Kekuatan saya itu melebihi segala sesuatu kecuali Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, termasuk saat kita diperhadapkan oleh sebuah pilihan. Saya yakin bahwa gak mudah Bapak Ibu untuk menggumulkan dan kemudian menetapkan sebuah pilihan yang akan membawa kita pada sebuah keberhasilan. Saudara gak mudah. Pasti akan banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menetapkan sebuah pilihan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Mohonlah kepada Tuhan. Tetap ingat bahwa kita punya Roh Kudus. Sebenarnya saat kita ngomong tentang Roh Kudus ini bukan
tema khotbah yang harus kita renungkan setiap Pentakosta. Bahkan di dalam minggu-minggu biasa pun Bapak Ibu, di luar perayaan kalender gerejawi, harusnya kita terus diingatkan bahwa kita punya Tuhan. Kita punya Allah Roh Kudus, maka mohonlah kepada Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Mohon hikmat yang daripadanya. Memohon kepada Dia akan pencerahan. Saudara jangan merasa bahwa saya sendirian. Saudara kita enggak sendiri. Karena adalah Allah Roh Kudus yang tinggal dan berdiam dalam diri kita. Hanya sekarang bagaimana kita mau menyertakan Dia dalam segala hal. Terkadang kita lupa akan hal ini Bapak Ibu. Saudara sebagai orang percaya, saya sungguh percaya bahwa kita semestinya gak merasakan kesepian. Karena kita memang gak pernah benar-benar sendirian dalam dunia ini. Ya, ada Roh Kudus yang senantiasa bersama kita. Lalu apa yang bisa kita renungkan pada hari ini? Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah karena kasih-Nya besar dalam kehidupan kita. Bersyukurlah karena Yesus Kristus mau mati untuk setiap diri kita yang percaya. Bersyukurlah karena anugerah-Nya, pemeliharaan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan kita, maka Dia yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Saudara, kalau berat beban dalam hidup kita mulai datang, sekarang kita sudah tahu kepada siapa kita harus berharap. Kepada siapa kita harus datang. Kita punya Allah yang baik. Hanya terkadang kita merasa bahwa Allahku itu enggak baik sama kita. Jangan pernah menempatkan standar kita seperti standarnya Tuhan. Sudah jauh sekali. Kalau kita letakkan diri kita di bawah kaki Tuhan, artinya kita sedang mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Kita tahu sekarang kepada siapa kita harus berharap. Roh Kudus gak pernah jauh. Dia selalu dekat dengan kita. Hanya kita yang merasa dan kita berkata, saya sendirian. Gak ada yang menemani saya. Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan katakan kepada kita, kita ini adalah bait Roh Kudus. Tempat tinggalnya Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam kita. Ini memberikan kita pengertian, makna di dalam kehidupan, bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada. Maka renungkan baik-baik firman Tuhan hari ini. Untuk apa Roh Kudus itu tinggal di dalam saya? Supaya ada pembaharuan. Supaya ada perubahan di dalam kehidupanku. Aku menanggalkan pakaian lamaku, kalau katanya Paulus seperti itu. Menggunakan pakaian yang baru, manusia yang baru. Supaya hidupku itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanku. Mungkin merasakan suatu hal yang berat. Tapi ingat, bahwa yang kedua kita belajar penyertaan Tuhan itu sempurna. Jangan pernah sepelekan akan penyertaan Tuhan. Kalau kita merasa hari ini sendirian, berarti kita sedang menyepelekan akan penyertaan Tuhan. Kalau kita merasa kekurangan hari ini, berarti kita sedang menyepelekan akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan itu cukupkan. Tuhan itu berikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Maka mari kita ingat sama-sama. Roh Kudus hadir dalam hatiku. Roh Kudus hadir dalam hatiku. Hati kita semua untuk menolong saya hidup diperbaharui dan mengingat akan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dia adalah Allah yang Immanuel. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang Immanuel. Allah yang selalu beserta dengan kami. Dalam masa-masa yang berat, masa-masa sulit yang kami alami Tuhan. Ingatkan kami bahwa Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Ingatkan kami bahwa Engkau selalu ada dalam hidup kami. Walau terkadang kami merasa sendirian, Engkau senantiasa menyertai kami. Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh kami renungkan dengan baik.
Dan bahkan saat kami keluar dari gedung ini Tuhan, kami boleh merenungkan dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Pakai diri kami dimanapun kami berada. Dalam situasi kondisi apapun Tuhan, kami percayakan hidup kami kepada Engkau. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.